Shalom Alaikum. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, warga rukun St. Agnes yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita berjumpa kembali dalam ibadah rukun secara online. Kita akan berdoa bersama-sama dengan keluarga Ibu Maria Patinama yang mau mendoakan almarhum Bapak Simon Patinama dan kelima anaknya, yaitu almarhum Victor, almarhum Herman, almarhum Florencia, almarhum Johnny, dan almarhum Doni. Kita juga mohon doa agar Ibu Maria Patinama dan anak-anaknya senantiasa dikaruniakan kesehatan yang baik. Mari kita siapkan hati kita dan kita ikuti ibadah ini dengan hikmat, dan kita mulai dengan lagu pembukaan. Telah digenapi nubuat tentang kedatangan Yesus yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Mari kita awali ibadah malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus rela merendahkan dirinya untuk datang ke dunia mengambil rupa wujud sebagai manusia. Dia datang untuk membawa rahmat keselamatan bagi kita umat manusia. Yesus menghendaki agar kita meneladaninya dalam hal kerendahan hati, agar kita dimampukan untuk melihat dan menyadari bahwa kasih karunia Allah dan mujizatnya senantiasa tercurah dalam hidup kita. Sebelum kita menghadap tahta kasih karunia-Nya, mari hening sejenak. Kita memiksa batin kita. Dengan rendah hati kita mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu telah Kau utus ke dunia untuk menyelamatkan kami yang berdosa dan hina ini. Engkau sungguh mengasihi kami yang miskin rohani ini. Oleh karena itu, bantulah dan penuhilah hati kami dengan pengharapan yang menghidupkan. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putramu, Juru Selamat dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke dalam rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang di dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarkannya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, berbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkannya, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangatlah marah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, lewat perikop Injil hari ini, kita akan merenungkan tentang apa yang menjadi tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Tujuan kedatangan Yesus yang dinyatakan melalui Injil hari ini adalah yang pertama, untuk membawa kabar sukacita kepada semua orang, teristimewa kepada orang-orang miskin. Kemiskinan yang dimaksud di sini bukan hanya mengenai kemiskinan materi, melainkan kemiskinan rohani akan kehidupan surgawi, miskin akan pengampunan, miskin untuk berbagi, miskin untuk berbuat baik, miskin untuk melihat kebaikan orang lain, dan miskin untuk mewartakan kebaikan Allah. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang miskin, sehingga dalam khotbah di bukit, Yesus menempatkan pada urutan pertama dari sabda bahagianya untuk menghibur dan mengajar mereka dengan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Matius bab 5 ayat 3. Yesus datang untuk memperbarui cara hidup kita, agar hidup kita menjadi kaya akan kehidupan ilahi Allah, kaya akan gambaran-gambaran surga di dalam kehidupan kita.
Yang kedua, Yesus datang untuk membawa pembebasan bagi orang-orang tawanan. Kita umat manusia adalah orang-orang yang tertawan oleh dosa dan terperangkap oleh dalam kuasa iblis. Yesus datang untuk membebaskan kita dari terpenjaraan dosa dan dari terpenjaraan pengaruh iblis. Yang ketiga, Yesus datang untuk membiarkan orang-orang buta melihat. Kita sesungguhnya buta. Buta untuk melihat Allah. Buta untuk melihat kebaikan Allah. Sama seperti Nathaniel yang disebut juga Bartolomeus, yang pada awalnya juga buta secara rohani. Namun karena percaya dan menerima Yesus, Bartolomeus bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Injil Yohanes bab 1 ayat ke-50 sampai 51. Kita juga membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus supaya Dia bisa mengubah hidup kita. Tuhan dapat memulihkan kebutaan hati, pikiran, dan jiwa kita agar kita bisa melihat kebaikan serta merasakan pemberian Allah dalam hidup kita. Yang keempat, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan orang-orang tertindas. Kita juga tertindas oleh kedosaan kita sendiri. Kerap kita tertindas dan tertawan lagi dalam dosa berulang kita. Yesus datang untuk membebaskan kita dengan darahnya sendiri dan dengan kekuatan cintanya sendiri. Ia akan menopang tangan kita dan tidak akan membiarkan kita jatuh hingga tergeletak. Yang kelima, Yesus ingin membawa rahmat Tuhan dalam hidup manusia. Berkat kasih karunia-Nya, Allah ingin agar kita hidup di dalam rahmat-Nya, karena rahmat Tuhan akan menuntun kita kepada keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan datang dalam hidup kita, datang dalam pribadi setiap orang. Dia datang untuk membebaskan kita. Dia ingin datang membawa kabar sukacita keselamatan itu. Maukah kita menerima atau kita memilih menolak kehadiran Yesus sehingga kita tidak mengalami kasih karunia Allah? Janganlah kita bersikap seperti orang-orang Nazaret yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kekecewaan dan skeptisisme. Mereka kecewa dan skeptis bahwa anak Yusuf si tukang kayu adalah seorang Mesias. Sebagai manusia, Yesus dipandang sebelah mata, seperti yang dinyatakan dalam Injil Matius bab 13 ayat ke-57b. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan ini, tidak banyak mujizat yang dikerjakan Yesus di tempat asalnya di Nazaret. Penolakan akan Yesus mengakibatkan kita tidak mendapatkan mujizatnya. Mujizat hanya akan terjadi bila ada kerendahan hati dan rasa kagum dalam hidup kita. Mujizat sebenarnya bukan hanya tentang hal-hal besar, tapi mujizat juga bisa terjadi pada hal-hal kecil sejauh kita mengagumi itu. Jika kita mau dengan rendah hati membuka diri dan berpegang pada pengharapan bahwa juga dari yang terkecil Allah bisa melakukan hal-hal di luar batas-batas kemungkinan manusiawi untuk mendatangkan mujizat keselamatan bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Allah tidak pernah membedakan manusia dari segi apapun dalam mencurahkan kasih-Nya. Bukan hanya tidak membedakan ras ataupun golongan, tetapi bahkan tidak membedakan orang baik maupun orang jahat, seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab ke-5 ayat yang ke-45. Ketika Yesus mewartakan tentang kasih Allah yang juga dicurahkan bagi orang non-Yahudi, seperti kisah janda di Sarfat pada zaman Nabi Elia dan pada Naaman orang Syria di zaman saat Nabi Elisa, orang-orang sekampung Yesus sangat marah dan mulai memakai penilaian dan cara pandang mereka yang sempit dan subjektif untuk menolak Yesus. Mereka dibutakan mata hatinya dan mulailah melakukan penghakiman dengan menghalau Yesus. Injil hari ini mengingatkan kita agar tidak terjebak situasi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret
yang bisa menjerumuskan kita merasa eksklusif dan menjadi congkak rohani. Kita diingatkan bahwa rahmat Tuhan tercurah bagi semua orang yang rendah hati, yang mau menerima dan datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Rahmat mujizat Tuhan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak membiarkan Tuhan berlalu dari hati mereka. Mari kita terima rahmat Tuhan ini dengan sukacita, agar kembali ke pangkuan Allah dengan sukacita. Sehingga pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti, kita semua berpengharapan akan diangkat bersama-sama dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika bab keempat ayat yang ke-17. Itulah mujizat yang terbesar bagi orang-orang beriman yang hidupnya berkenang di hadapan Allah. Kita harus terus maju dan berjuang demi iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita bisa bertahan, kitalah pemenang atas hidup kita. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, keselamatan terjadi di sini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, percayalah Tuhan selalu hadir dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan syahadat para rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita masuk dalam doa umat. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa yang Maha Baik dan Penyayang. Bagi Sri Paus, para uskup dan pastor kita, semoga Allah Bapa selalu mendampingi serta mengaruniakan kesehatan kepada mereka semua, agar mereka dapat menggembalakan umat-Mu dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi rukun Sakta Agnes dan semua keluarga kita, semoga Allah Bapa berkenan memberkati setiap usaha-usaha dalam keluarga kita, agar senantiasa diliputi dengan kegembiraan, damai sukacita dan dalam segala keadaan. Semoga kita semua dapat tetap saling mengasihi dan hidup rukun bersatu dalam pelayanan. Ya Bapa, lindungi dan luputkanlah kami semua dari segala macam kesulitan, teristimewa dari wabah COVID-19 ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Ibu Maria Patinama dan anak-anaknya, semoga Allah Bapa yang Maha Baik senantiasa melindungi dan mengaruniakan kesehatan yang baik bagi keluarga ini. Semoga rahmat kasih setia-Mu ya Bapa selalu tercurah untuk keluarga ini, dan semoga penyertaan Allah Bapa selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya dalam minggu ini, Valentino Nyo, anak dari Ibu Elizabeth Arianti, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-20 pada tanggal 24 Agustus yang lalu. Ibu Veronica Agnesia Winata, yang merayakan ulang tahunnya pada tanggal 25 Agustus yang lalu. Dan Stefani Avelin Gunawan, putri dari Ibu Like
yang merayakan ulang tahunnya tanggal 24 Agustus yang lalu. Semoga panjang umur dan berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah atas mereka, dan mereka semakin mengalami rahmat penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang sedang menderita sakit saat ini, semoga Bapa berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan mereka, agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik dan melanjutkan tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kami sayangi, yang telah pergi menghadap kehadirat-Mu, teristimewa untuk almarhum Simon Patinama dan kelima anaknya, almarhum Victor, almarhum Herman, almarhum Florencia, almarhum Joni, almarhum Doni, dan juga Opa Stefanus Naha. Pandanglah iman pengharapan mereka kepadamu ya Bapa, dan sudah kiranya Engkau membangkitkan mereka pada saat kedatangan putramu yang kedua kalinya nanti. Semoga karena iman mereka kepadamu, Engkau berkenan mengampuni dan mengasihi mereka, agar jiwanya memperoleh kelahiran-Mu. Semoga mereka Engkau berikan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu bersama para malaikat dan orang-orang kudus lainnya dalam kerajaan-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi pribadi kita masing-masing, marilah kita hening sejenak dan panjatkan doa-doa permohonan kita ke hadapan-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa kerap kali kami menolak kehadiran-Mu dan membiarkan diri terjatuh dalam dosa berulang kami. Namun berkat kasih karunia-Mu, Engkau selalu membuka pintu pengampunan-Mu, dan dengan sabar menantikan kami untuk berbalik kepadamu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon bantulah kami, agar supaya kami diberikan kerendahan hati untuk senantiasa menyambut kedatangan Yesus Kristus dalam hidup kami. Korbankanlah semangat pengharapan kami, dan tariklah kami agar supaya masuk lebih dalam lagi menghampiri tata kasih karunia-Mu. Semua ini kami mohon dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga permohonan kita dan semua harapan-harapan kita dalam ibadah malam ini senantiasa berada dalam bimbingan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Bangunlah